Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama ada Ilham Nugroho, yang kedua ada saya sendiri Deva Priantoro, yang ketiga ada Narofa Handayani, yang keempat ada Mbak Aprilia Nurwidianingrum, dan yang kelima ada Mbak Siti Nurhalisa. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas yang bermateri tentang akidah. Nah, baik, untuk materi pertama, untuk pengertian akidah dan macam-macam akidah akan disampaikan oleh Mbak Siti. Kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian akidah. Akidah berasal dari kata akidah yang berarti pengikatan. Akidah berarti juga janji, ikatan, atau kesepakatan antara dua orang yang mengadakan perjanjian. Akidah secara definisi adalah suatu keyakinan yang mengikat hati manusia dari segala keraguan. Akidah dalam istilah umum yaitu keimanan yang mantap dan hukum yang tegas, yang tidak dicampur keraguan-raguan terhadap orang yang mengimaninya. Akidah secara umum tanpa memandang akidah tersebut benar atau salah. Akidah secara terminologi adalah sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya, membuat jiwa tenang, dan menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan. Akidah menurut syara berarti iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan kepada hari akhir, serta kepada qadar dan qadar, baik takdir baik yang baik maupun yang buruk. Menjadi seorang muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam ajaran Islam seluruh hidupnya didasarkan kepada ajaran Islam. Hal ini seperti yang tersebut dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, yaitu Ya ayyuhallazina amanu khulu fis-salmi kafatan wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Menurut Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum atau aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati, serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Next. Adapun macam-macam pengertian akidah, yang pertama adalah akidah tauhid rububiyah, adalah keyakinan bahwa satu-satunya pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat di dalam firman Allah dalam surat Maryam ayat 65. Yang kedua adalah akidah tauhid uluhiyah, yang keyakinan bahwa segala macam ibadah hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat di dalam firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 92. Dan yang terakhir adalah akidah tauhid asma wa sifat, keyakinan terhadap sifat dan nama milik Allah Subhanahu wa ta'ala, terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ilham Nugroho. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup akidah. 1. Ilahiyat, berhubungan dengan Allah. Ilahiyat adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu nubuwata,
berhubungan dengan Nabi dan Rasul. Nubuwata adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, keramat, dan sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu ruhaniyat, berhubungan dengan alam metafisik. Ruhaniyat merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan sebagainya. Yang keempat yaitu sam'iyat, segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama. Sam'iyat artinya adalah pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sama, yaitu dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan sebagainya. Oke, baiklah. Demikianlah materi tentang ruang lingkup akidah. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Narfa. Kepada Mbak Narfa, saya persilahkan. Terima kasih waktunya Mas Ilham. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber akidah. Sumber akidah ada dua. Yang pertama, Al-Quran dan hadis. Pengertian dari Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan diturunkan Al-Quran adalah untuk dijadikan pedoman umat Islam dalam menata kehidupan agar bisa memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan hadis merupakan sesuatu yang baru, yang menunjukkan sesuatu dekat atau waktu yang singkat. Menurut istilah syar'ah adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan. Fungsi akidah yang pertama, landasan ajaran Islam. Maksudnya, akidah Islam adalah landasan bagi seluruh umat Muslim di dunia. Yang kedua, menyelamatkan dari keyakinan yang menyimpang. Yang ketiga, membentuk kesalehan seseorang di dunia sehingga modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Yang keempat, memastikan seseorang Muslim atau bukan non-Muslim. Selanjutnya, materi prinsip akan dijelaskan oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip dan dalil akidah. Prinsip akidah. 1. Pengakuan dan keyakinan bahwa Allah adalah Esa. 2. Pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. 4. Keyakinan bahwa Allah adalah Maha Adil. Dalil-dalil tentang akidah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi mayyuti'i rasulah faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha, yang artinya barang siapa menanti Rasul atau Muhammad maka sesungguhnya dia telah menanti Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Yang kedua terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, yang artinya katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Diva.
Baik, terima kasih Mbak April untuk eh, tentang dalil dan prinsip akidah. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang tujuan akidah. Nah, untuk yang pertama yaitu mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dari akidah. Nah, yang ketiga, ada mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran. Dan yang keempat, kita bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu. Nah, baik, untuk presentasi hari ini, terima kasih. Apabila teman-teman ada yang ingin menanya atau ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan ke komen Google Classroom. Baik, sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.